Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setelah seseorang meninggal dunia, tempat pertama yang akan dituju sebelum ke alam akhirat adalah alam kubur atau alam barzah. Di alam ini, mayit akan mulai mempertanggungjawabkan dan merasakan sebagian balasan dari amal perbuatannya semasa hidup di dunia. Jika ia selamat, maka perjalanan selanjutnya akan semakin mudah. Akan tetapi, jika tidak, maka perjalanan selanjutnya akan semakin sulit. Abu Lais As-Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin menyebutkan, adanya beberapa hal yang dapat membuat seseorang selamat dari azab kubur dan mendapatkan penerangan di alam kubur. Lantas, apa sajakah yang dapat menyelamatkan dan menerangi di alam kubur? Yang pertama, menjaga sholat 5 waktu. Sholat merupakan kunci utama bagi umat Islam. Hal ini menjadi penting karena perintah sholat merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga sebagai pembeda dengan orang-orang kafir. Orang-orang yang rajin menjaga sholatnya bisa menjadi sebab penerang dirinya kelak di alam kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat adalah cahaya, sedekah merupakan bukti nyata, sabar itu sinar, dan Al-Quran adalah pembelamu atau penuntunmu. Hadis riwayat Muslim. Dalam kesempatan lain, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang kuburan seorang wanita berkulit hitam yang bertugas membersihkan masjid. Wanita itu meninggal, kemudian beliau menyolatkan wanita itu di atas kuburnya. Kemudian beliau bersabda, sungguh kuburan-kuburan ini penuh dengan kegelapan atas penghuninya, dan sungguh Allah Azza wa Jalla akan meneranginya untuk mereka dengan sholatku atas mereka. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang kedua, memperbanyak bersedekah. Berbagi atau bersedekah merupakan ibadah sosial yang sangat dianjurkan dalam Islam. Sedekah dapat menjadi penerang alam kubur, karena sedekah merupakan salah satu amal yang jika dilakukan, maka pahalanya akan terus mengalir kepada pelakunya, walaupun ia sudah meninggal dunia. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Jika anak cucu Adam meninggal, maka semua amal perbuatannya terputus, kecuali 3 hal. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Begitu besarnya keutamaan bersedekah ini, sehingga tidak hanya sebagai penerang alam kubur. Dengan bersedekah, seseorang dapat terhindar dari siksa di alam kubur. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Sedekah akan memadamkan api siksaan di alam kubur. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang ketiga, memperbanyak membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci dan pedoman hidup umat Islam. Dengan sering membacanya, seseorang akan mendapatkan banyak keutamaan. Di antaranya, penolong di hari kiamat, penerang di alam kubur, dan penghalang dari siksa api neraka. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya di hari kiamat nanti, ia akan menjadi syafaat kepada orang-orang yang mengikutinya. Hadis riwayat Muslim. Dalam suatu riwayat dari Al-Bazar, kelak Al-Quran akan menjelma menjadi orang yang tampan, yang akan menemani mayit di alam kubur. Ia juga akan memberi tempat tidur yang indah kepada mayit yang semasa hidupnya selalu gemar membaca Al-Quran.
Kemudian yang keempat, memperbanyak membaca tasbih. Orang yang selalu berzikir, bertasbih dan bertahmid, berarti dirinya selalu terhubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, ia akan mendapatkan cinta dan kasih sayang dari Allah. Salah satu bentuk kasih sayangnya adalah mendapatkan penerangan di alam kubur dan pembebasan dari siksa kubur. Sebagaimana riwayat dari Imam Tobari, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa tasbih dapat meringankan panasnya siksa kubur. Selain itu, bacaan tasbih juga dapat menjadi pemberat timbangan amal di hari kiamat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Dua kalimat yang dicintai oleh Ar-Rahman, ringan diucapkan di lisan, namun berat dalam timbangan amalan, yaitu Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Allah, segala puji untuknya. Maha suci Allah yang maha mulia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah penjelasan mengenai 4 hal yang menyebabkan pelakunya mendapatkan penerangan di alam kubur. Semoga dengan mengamalkan amalan ini, kita menjadi salah satu orang yang mendapatkan penerangan di alam kubur dan terbebas dari siksa kubur. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.